Lebih dari 100 orang dinyatakan tewas dalam tragedi berdarah 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Malang. Lalu, siapa yang harus bertanggung jawab atas kejadian ini? Secara garis besar, kejadian ini terjadi usai Arema berhasil dikalahkan di kandang sendiri oleh Persebaya dengan skor 2-1. Tak lama berselang, ada supporter dari Arema Malang yang menerobos masuk ke dalam lapangan stadion dan menghampiri para pemain Arema. Dan sebagian penonton mulai bertindak anarkis. Akhirnya kejadian tersebut memicu kericuhan di dalam stadion dan akhirnya pihak petugas yang berjaga mengeluarkan tembakan gas air mata ke arah tribun penonton. Dari beberapa sumber, alasan supporter itu masuk karena ingin berfoto dengan pemain Arema seperti pada artikel ini. Ada juga pengakuan dari seorang Aremania dalam acara catatan demokrasi yang disiarkan oleh TV One. Bersama kami ada Mas Rudi. Selamat malam, Mas Rudi. Ya, selamat malam, Mbak. Iya, Mas Rudi pada saat kejadian betul ya ada di lokasi, ada di Stadion Kanjuruhan ya, Mas ya? Mengatakan jika supporter tersebut hanya ingin memberikan semangat kepada pemain Arema. Masuk ke lapangan, tapi bukan untuk menyerang Persebaya, tapi untuk memberi support kepada pemain Arema. Niat dari supporter itu malah diduga sebagai ancaman oleh pihak petugas. Dan dikatakan juga jika supporter tersebut mendapatkan kekerasan sehingga ada beberapa Aremania yang tidak terima atas perlakuan tersebut dan ikut menerobos masuk ke dalam stadion. Namun di sisi lain jika kita lihat dari beberapa video yang beredar, selain itu juga ada oknum supporter yang melempari bus pemain Persebaya. Lalu sampai di sini apakah menurut kalian ini salah supporter? Tapi tunggu dulu. Kejadian ini semakin ricuh saat pihak petugas menembakkan gas air mata ke arah tribun penonton. Hal ini buntut dari kericuhan yang terjadi. Banyak dari penonton yang berbondong-bondong masuk ke dalam lapangan stadion. Dan tindakan ini sangat disesali oleh banyak orang karena FIFA sendiri melarang penggunaan gas air mata. Dalam peraturannya, FIFA Stadium Safety and Security Regulation pada pasal 19B. Selain itu dikutip dari Detik News, polisi tahu soal SOP gas air mata FIFA itu, tapi ada SOP penanganan kerumunan karena di dalam dan di luar stadion ada kerumunan orang banyak yang masuk. Alasan ditembakkan gas air mata ini juga diduga karena supporter mulai bertindak anarkis dan mulai merusak atribut stadion hingga ke mobil polisi. Para penonton yang melihat tim kesayangannya yang tidak pernah kalah selama 23 tahun bertanding di kandang sendiri, tidak pernah kalah, namun pada malam ini mengalami kekalahan. Rasa kekecewaan itulah yang menggerakkan para penonton turun ke tengah lapangan dan berusaha mencari para pemain dan ofisial untuk menanyakan kenapa sampai kalah atau melampiaskan. Jika merujuk ke peraturan yang berlaku di Indonesia, penggunaan gas air mata ini diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Pada pasal 2 ayat 2C juga dijelaskan tujuan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, yaitu untuk melindungi diri atau masyarakat dari ancaman perbuatan kejahatan. Sementara pada pasal 3D dijelaskan jika Polri diberi kewenangan untuk bertindak menurut penilaian sendiri untuk menjaga, memelihara ketertiban, dan menjamin keselamatan umum. Peraturan inilah yang dijadikan dasar penggunaan senjata api atau alat lainnya untuk meredam kerusuhan. Seperti demo, dan kali ini diterapkan untuk meredam kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. Karena kerusuhan di stadion itu, maka pihak polisi menembakkan gas air mata guna memukul mundur supporter yang ingin masuk ke dalam lapangan. Di sisi lain, ada juga yang menyalahkan pihak penyelenggara karena menjual tiket melebihi kapasitas sehingga jumlah penonton membludak pada saat itu. Beda jumlah ini juga membuat pihak petugas kewalahan mengantisipasi kericuhan yang ada, sehingga menggunakan gas air mata untuk memukul mundur supporter yang berusaha masuk ke dalam lapangan. Untuk mendalami kasus ini, Menko Polhukam Mahfud MD membentuk tim gabungan independen pencari fakta untuk mengusut tragedi kelam di Stadion Kanjuruhan. Polri, TNI, dan PSSI.
Kedua, membentuk tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF kasus Kanjuruhan yang diketuai oleh Menko Polhukam. Dan hingga saat ini telah ditetapkan 6 tersangka atas kejadian ini. PSSI juga menutup Liga 1 sampai batas waktu yang belum ditetapkan. Perbaikan regulasi juga diusahakan agar dunia sepak bola di tanah air bisa lebih baik lagi ke depannya. Tragedi ini bukan hanya menjadi duka bagi Indonesia, tapi juga menjadi duka bagi dunia sepak bola seluruh dunia. Daripada di sini kita saling menyalahkan, coba tulis masukan kalian bagi dunia sepak bola Indonesia atas kejadian ini di kolom komentar di bawah. Sebelum menutup konten kali ini, saya ingin meminta waktu kalian selama 30 detik untuk mengirimkan doa kepada korban yang meninggal dalam kejadian ini. Terima kasih bagi kalian yang telah mengirimkan doanya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.